Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat, Bu. Oke, mantap. Kalau keadaan sehat, berarti kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berdoa, nak? Saya. Oke, silakan. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih berkah dan rahmat kepada kami Allah sehingga kami dapat berkumpul kembali di sekolah ini untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Berikan kami berkah dan rahmat. Amin. Oke, terima kasih buat kami. Kita lanjutkan menyanyikan lagu nasional. Ya, kita biasakan menyanyikan lagu nasional sebelum memulai pembelajaran. Siapa yang mau memimpin, nak? Oke, silakan, nak. Satu nusa, satu bangsa, tiga dia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, mantap. Sekretaris, mana sekretaris, nak? Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu, satu orang sakit. Siapa namanya, nak? Kristina Mindroko, Bu. Sakit, ada suratnya, nak? Ada Bu. Oke, berarti kita hadir semua keadaan sehat, jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Sebelum kita masuk ke materi kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, yuk semuanya berdiri. Ya, semangat ya. Ice breaking, semangat semangat. Oke, oke. Kalau udah katanya semangat, jangan lagi lemas-lemas. Udah sarapan semua kan? Sudah, Bu. Oke, semangat kita ya. Semangat semangat. Oke oke. 1, 2, 3 ya. Semangat, semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke. Semangat, semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke. Ya. Kurang semangat. Ayo kita gerakkan dulu badannya, ayo. Coba dirilekskan dulu ya. Gimana gayanya kalau semangat? Kita buat jempolnya ya. Semangat semangat. Oke oke. Semangat semangat. Oke oke. Ya. Semangat. 1, 2, 3 ya. Semangat, semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke. Semangat, semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke. Ya, kita periksa kerapian dulu. Ya, ada rapi nggak semuanya? Coba lihat dulu. Dasi, sepatu, kaos kaki itu ada sampah itu Kak. Ambil dulu sampahnya Kak. Ayo, masih ada sampah. Ada lagi sampah-sampah di bawah? Udah lengkap? Rambut? Oke, aman. Kenapa anak sekolah harus rapi? Karena itu ada cerminan. Ya, cerminan sebagai seorang peserta didik atau siswa. Oke. Kita masuk, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita minggu ini, ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Tentang apa materi atau submateri kita minggu lalu? Siapa yang bisa jawab? Saya, Oke, silakan Albert. Ya, materi kita yang kita pelajari minggu lalu mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya, benar, tentang kasus pelanggaran hak. Ya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke, ini pembelajaran kita minggu lalu, materi atau submateri kita minggu lalu. Jadi, Ibu mau tanya, siapa yang masih
terjadi kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban, pengingkaran kewajiban ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa ini bisa terjadi? Oke, silakan Herman. Kasus ini terjadi disebabkan oleh kurangnya kesadaran diri dan sikap tidak toleran. Oke, tepuk tangan dulu buat Herman. Dia bilang ketidakkesadaran diri dan sikap yang kurang toleran. Ada lagi yang bisa jawab, Nak? Oke, silakan Ardon. Selain dari rendahnya sikap kesadaran dan juga rendahnya toleransi, ada pun kasus yang menyebabkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, yaitu sikap egoisme antara di dalam diri seseorang. Iya, tepuk tangan dulu buat Ardon. Sikap egois, tidak sadar akan diri sendiri, kemudian kurang rasa toleransi. Itu penyebab salah satu kenapa terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban itu juga mempengaruhi ya terjadinya kasus pelanggaran tersebut. Oke, yang boleh ditanya lagi, kenapa dikatakan di sini kalau untuk hak itu dikatakan pelanggaran, sedangkan untuk kewajiban itu dikatakan pengingkaran? Ayo, sudah Ibu jelaskan yang dulu. Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa kalau untuk hak dikatakan pelanggaran? Kenapa kewajiban tadi dikatakan pelanggaran? Kenapa harus dikatakan pengingkaran? Ayo, siapa yang bisa jawab, Nak? Ayo, tunjuk aja. Coba dulu Salmi. Kenapa hak itu disebut dengan pelanggaran? Karena hak itu adalah segala sesuatu yang didapat setelah melakukan kewajiban, dan kewajiban itu disebut dengan pengingkaran karena setelah melakukan karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Itu Oke, menurut saya. terima kasih buat Salmi. Tepuk tangan dulu, Nak. Kenapa dikatakan pelanggaran kepada hak? Hak itu adalah segala sesuatu yang harusnya kita peroleh, tetapi kita tidak dapatkan, makanya dikatakan pelanggaran. Sedangkan kenapa dikatakan pengingkaran pada kewajiban? Pengingkaran kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, segala sesuatu yang harus kita taati, tetapi kita tidak melakukannya. Kita seharusnya sebagai warga negara Indonesia kita mematuhi peraturan ini, itu janji kita loh. Ya, segala sesuatu yang harus ditepati itu yang dikatakan dengan ingkar. Paham sampai di situ? Paham. Seharusnya Bu sama aja Bu, bisa aja dibuat kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Ya, ingat kewajiban itu adalah apa yang harus kita lakukan. Kalau nggak kita lakukan berarti kita sudah mengingkar. Paham sampai di situ, Nak? Paham. Ya. Jadi kita masuk ke materi kita minggu ini. Ya, materi kita minggu ini, silakan buka buku paketnya. Apa materi kita minggu ini, Nak? Siapa yang bisa menjawab? Apa materi kita minggu ini? Minggu lalu Ibu sudah sebutkan. Ayo dulu si Agusman. Apa materi kita, Agusman? Mana si Agusman? Ya, berdiri, Nak. Apa materi kita hari ini? Tentang? Oke, si Elvin. Penanganan pelanggaran Berdiri ya, sayang. penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tentang usaha bagaimana penanganan terhadap kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jangan lupa pengingkaran. Ya, jangan lupa pengingkarannya. Kalau Ibu tanyakan materi jangan lupa ya, Nak. Kita harus tahu loh materi-materi kita. Oke. Sebelum Ibu jelaskan tentang bagaimana upaya atau Ibu tayangkan video tentang upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, alangkah lebih baiknya Ibu terangkan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk apa kita belajar tentang upaya penanganan? Yang pertama itu, peserta didik diharapkan mampu menghargai perbedaan. Nah, ini tadi berhubungan dengan toleransi. Menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia dengan baik. Jadi kamu diharapkan setelah pembelajaran ini kamu diharapkan menjadi orang yang lebih memiliki rasa toleransi lagi dalam kehidupanmu. Rasa saling menghargai perbedaan antara satu dengan yang lain. Dengan kamu mempelajari upaya atau kasus-kasus tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kamu lebih memahami
pentingnya menghargai perbedaan tersebut. Yang kedua apa? Peserta didik diharapkan mampu bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Memiliki respon dan sikap yang aktif dalam melakukan atau menghindari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jangan nanti kamu udah tahu nih, oh seperti ini adalah pelanggaran hak, tapi kamu lakukan lagi. Jangan seperti itu, oh hal seperti ini adalah pengingkaran kewajiban, tapi kamu lakukan lagi, itu tidak salah. Kamu sudah mempelajari, jadi kamu harus bisa memilah mana yang menjadi pelanggaran, ya jangan kamu lakukan. Mana yang jadi pengingkaran, jangan kamu lakukan. Bisa ya? Bisa. Dan yang terakhir, itu peserta didik diharapkan mampu menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat. Itulah yang mau kita pelajari hari ini. Jadi kamu harus tahu kalau sudah ada kasus, sudah ada contoh pelanggarannya, wajib harus ada bagaimana cara pemerintah melakukan penanganan terhadap kasus-kasus tersebut. Oke, barulah kita masuk ke judul kita. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu tujuannya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak? Bisa kita lanjut? Bisa. Oke. Jadi Ibu akan tayangkan, ya, Ibu akan tayangkan sebuah video tentang penanganan, ya. Ya, ini tentang penanganan. Kamu perhatikan baik-baik. Ini videonya bukan video seperti kita minggu lalu, video tentang gambar, tapi ini adalah video tentang penjelasan upaya pemerintah dalam melaksanakan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, dipahami, dilihat, diamati, dan dicatat apa yang penting. Paham ya nak? Pernahkah kalian mendengar pernyataan mencegah lebih baik daripada mengobati? Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, bagaimanakah upaya pencegahannya? Yuk kita bahas. Kita mulai dari yang pertama, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kita dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Nah, berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghadapi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
dari Bapak Ibu tadi itu sudah jelas, sangat jelas. Kamu Ibu tanya di sini, siapa-siapa aja tadi yang dikatakan sebagai lembaga-lembaga yang menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran? Ayo, siapa yang memaafkan, mendengarkan dengan baik tadi? Lembaga-lembaganya. Yang pertama, Polisi, namanya. Yang pertama, polisi, TNI, KPK, dan lembaga peradilan. iya, kasih tepuk tangan dulu. Yang pertama itu polisian, ada tentara nasional, ada lembaga-lembaga nasional yang lain seperti KPK, KPI, ya Komnas Perlindungan Anak itu ya, KPAI, baru ada KPK apa KPK? Komisi Pemberantasan Komisi. Kemudian ada lagi ombudsman, ada kan? Ayo, ada ombudsman kan? Siapa tuh Bu Om? Si Busman nama Om. Coba dulu kalian cari apa pengertian ombudsman. Ayo, keluarkan semua bahan ajaran. Apa itu dua pandangan ombudsman? Akan keluarkan bahan ajaran. Boleh cari di Om Google, boleh. Jangan cari di Om apa? Om Herman. Kalau sama Om Herman tak ada. Ya, coba dulu keluarkan bahan ajaran. Ombudsman tadi ada kan? Dapat? Itu kan? Ada? Siapa yang bisa jawab? Ombudsman. Siapa yang bisa jawab? Apa itu ombudsman? Ditunjuk aja. Saya. Oke, si tua. Silakan nak. Ombudsman merupakan suatu lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh Indonesia. Iya, benar. Melakukan pelayanan publik di seluruh Indonesia. Itu dia. Jadi itulah yang menjadi lembaga-lembaga yang menangani upaya-upaya penanganan kasus yang ada di Indonesia. Tapi itu semua tidak terlebih, nah. Bukan hanya lembaga-lembaga itu saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua masalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di warga negara kita. Tetapi siapa? Harus ada partisipasi warga negara. Tadi dikatakan salah satunya melalui apa? Partisipasi itu kita tunjukkan dalam berkeluarga, di keluarga, di sekolah, di mana lagi? Di lingkungan masyarakat, di mana lagi? Di lingkungan bangsa dan negara. Jangan kita Bu, sudah ada kok lembaga-lembaga negara yang mengatasi penanganan pelanggaran hak, penanganan pengingkaran kewajiban. Jadi kita sebagai warga negara menunggu aja salah. Yang paling besar itu adalah partisipasi kita sebagai warga negara. Bagaimana cara kita untuk menghindari kasus tersebut? Ya, bagaimana cara kita untuk mengingatkan rekan teman kita, kawan kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat di lingkungan kita supaya untuk menghindari kasus-kasus tadi. Contoh, apa yang menjadi contoh kasus pengingkaran kewajiban? Siapa yang masih ingat? Salah satu contoh. Ayo dulu si Freddy ya. Tidak membayar pajak. Tidak membayar pajak. Iya, tidak membayar pajak. Contoh. Ada lagi? Ya. Tidak menaati rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas. Ada lagi? Pengingkaran ya. Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Banyak kan? Banyak sekali warga negara Indonesia yang tidak menaati peraturan. Kita ambil contoh yang dikasih si Yulito yang paling sering kita lakukan. Ya kan enggak? Jangan bilang tuh aku enggak buat pembersih. Tadi aja siapa? Si Risna aja udah ada sampah di balik sepatu. Ya. Salah satu kita ambil contoh tadi pengingkaran kewajiban. Kita bisa ingatkan kawan kita, Bu, apa sih cara saya untuk sebagai partisipasi saya dalam melakukan penanganan pelanggaran ini? Ya itu contohnya. Contoh pengingkaran kewajiban. Dilarang buang sampah sembarangan. Kamu bisa ingatkan kawanmu, sampahmu itu tong sampah. Kalau siap jajan itu buang tong sampah di sana. Kamu bisa
Itu salah satu partisipasi kita sebagai pelajar untuk mengingatkan kawan. Itu salah satu partisipasi kita sebagai lingkungan warga, lingkungan masyarakat kita untuk mengingatkan tetangga kita. Om, jangan buang sampah di parit, Om. Karena nanti kalau hujan jadi banjir. Parit atau selokan kita jadi mampet. Kalau udah mampet atau tersumbat, ujung-ujungnya lingkungan kita banjir. Itu cara partisipasi kita untuk mengingatkan. Bukan berarti langsung dari pemerintah itu, dari lembaga-lembaga itu datang. Kepolisian, gara-gara mau buang sampah, masuk, angkat dia, masukkan ke sel. Apa harus seperti itu? Tidak. Hal-hal yang kecil itu yang kita anggap sebagai pengingkaran kewajiban, itu juga yang bisa merubahnya siapa? Masyarakat itu sendiri. Itu yang bisa mengingatkannya siapa? Masyarakat itu sendiri. Partisipasi kita yang juga paling penting. Jadi walaupun kalian sudah tahu siapa-siapa aja, ya lembaga-lembaga yang bisa menangani kasus-kasus ini, ya polisian tadi, TNI tadi, lembaga-lembaga negara tadi. Tapi ingat, semuanya berbalik pada partisipasi warga negara. Sampai di sini paham? Oke. Jadi ibu hanya sedikit saja menjelaskan tentang upaya-upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ibu akan berikan kamu lembar kerja, ya, lembar kerja LKPD. Nah, ini berhubungan dengan apa yang sudah kamu lihat di video pembelajaran tadi. Ibu akan berikan kamu satu-satu untuk orang. Silakan kamu kerjakan, ya. Kamu boleh baca dari bukumu, kamu boleh buka dari sumber belajarmu yang lain. Tapi sebelum ibu kembali bagikan ini samamu, coba dulu kita buka buku paket kita tentang usaha penanganan. Halaman berapa itu, Nak? Halaman 35. Kita membaca dulu sedikit. Ya, biasakan melakukan literasi. Apa itu literasi? Kegiatan membaca. Semakin banyak membaca, semakin banyak ilmu pengetahuan. Jangan lihat TikTok aja. Kalau TikTok 2 menit aja tahu dia apa ya gerakannya. Iya atau enggak? Iya. Enggak, bukan di kelas kami enggak ada seperti itu, bohong. Ya, jadi harus biasakan budaya membaca. Oke, siapa yang membaca, Nak? Tentang upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak. Nomor 1, siapa yang membaca? Lihat, silakan Arbon. Satu, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Peran pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan cara melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah sebagai berikut. A. Penegakan supremasi hukum dan demokrasi secara adil dan konsekuen. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Oke, terima kasih Ardon. Boleh dilanjutkan, siapa yang melanjutkan, Nak? Bagian B. Ayo barisan sebelah sini dulu. Ayo kamu dulu, Bang. Bagian B-nya, iya. B. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara. Pengoptimalan peran lembaga-lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan dapat mengurangi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih buat yang sudah membaca. Jadi di bukumu juga sudah jelas apa saja upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Nak?
Oke, silakan. Kita ketahui kan Bu, sekolah juga pasti ada tindakan kasus pelanggaran hak dengan kewajiban. Bagaimana juga tindakan kami sebagai anak sekolah di situ, atau juga tindakan guru dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban yang dilakukan oleh anak sekolah. Oke, terima kasih pertanyaan buat Selvi. Bagaimana ya? Benar yang ditanyakan Selvi. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu bukan terjadi hanya di lingkungan rumah, bukan hanya terjadi di lingkungan masyarakat, dan bukan hanya terjadi di lingkungan negara. Yang paling mendekat sama kita itu adalah lingkungan sekolah. Pasti ada yang terjadi namanya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kita ambil contoh garis besar, pengingkaran kewajiban dulu yang di sekolah. Siapa yang bisa kasih contoh? Pengingkaran kewajiban yang terjadi di sekolah. Ayo. Pengingkaran kewajiban yang terjadi di sekolah. Ya, Salmi. Satu. Tidak menggunakan seragam dengan lengkap. Tidak menggunakan seragam sekolah dengan lengkap. Benar. Ada lagi? Ya. Silakan. Datang terlambat. Datang terlambat. Siapa lagi? Ayo. Ya. Tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas. Nah, cari bagaimana cara penanganan kita supaya pengingkaran kewajiban di sekolah ini tidak terjadi lagi. Nah, pasti akan ada yang namanya peringatan dan hukuman. Itu cara guru, cara sekolah untuk mengingatkan siswa, untuk menyadarkan siswa supaya tidak melakukan pengingkaran kewajiban yang harus dilakukannya di sekolah. Contoh, terlambat datang ke sekolah. Begitu terlambat datang sekolah, apakah langsung dikasih masuk? Tidak. Pasti ada hukumannya. Pasti diingatkan dulu. Setelah itu ditanya, kenapa terlambat? Kan gitu kan? Bukan berarti, kok terlambat? Jangan coba sampai laporan merdeka. Kan enggak. Pasti tanya itu, kenapa kamu terlambat? Nah, begini. Walaupun anaknya itu bohong. Seringan gitu, alasannya bu pecah ban sepeda motor dan macam. Dan dia yang terlambat ya kan? Iya atau enggak? Siapa yang senyum berarti seperti itu. Langsung tertutup mulut siapa? Itu contoh. Jadi cara sekolah bagaimana? Dikasih masa ingat, dikasih peringatan dulu. Kemudian dikasih hukuman. Hukuman itu digunakan untuk apa? Supaya ada ganjaran tidak melakukan perbuatan yang sama. Itu dia. Sampai di situ paham ya, Lupi? Jadi pasti ada cara penanganan ya terhadap kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dimanapun kita berada. Pasti ada caranya. Contoh itu tadi pengingkaran kewajiban. Contoh pelanggaran hak di sekolah. Hakmu sebagai peserta didik sekolah apa? Hakmu mendapatkan pelajaran atau belajar di sekolah. Jadi apa yang terjadi kasus pelanggaran yang terjadi? Pelanggaran hak di sekolah. Bagaimana? Apa yang terjadi pelanggaran hak? Tujuanmu ke sekolah, hakmu di sekolah itu mendapatkan pembelajaran untuk belajar. Jadi yang sering terjadi kasusnya Misalnya seperti seorang guru yang tidak melaksanakan tugasnya untuk mengajar anak didik. Iya benar, tepuk tangan dulu sama si Erna. Itu pelanggaran hak loh. Nah, kamu sebagai siswa apa? Menerima pembelajaran di sekolah, belajar di sekolah itu hakmu. Mungkin kalian tahu jawabannya apa pelanggaran hak, tapi takut nanti melapor pula ibu ini. Ya benar yang dibilang. Ada beberapa guru yang jarang masuk ke dalam kelas, datang dia, tapi banyak kan duduk-duduk nongkrong. Nah itu dia, itu pelanggaran hak. Jadi bu, cara bagaimana upayanya bu? Ya upayanya dikasih teguran, bukan kamu yang menegur gurumu, tapi kepala sekolah. Oh kata ibu Siregar ditegur lah guru. Pak, kenapa bapak nggak masuk? Kalau sempat kamu tiba-tiba seperti itu, saya itu shock terang. Yang kasih hukuman, yang kasih teguran siapa? Kepala sekolah. Pasti ada saja upaya penanganannya. Paham sampai di situ? Sudah terjawab Elvin? Oke, kalau sudah seperti itu, Ibu akan bagikan LKPD-nya per siswa. Silakan kamu tulis nama kelas dan kamu jawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini dengan sebaik-baiknya. Paham nak? Ditulis nama
Silakan dibaca dulu apa yang dipertanyakan di situ. Analisisnya bagaimana cara untuk menghindari melakukan pelanggaran. Sudah ada jawabannya semua. Ibu kasih waktumu kurang lebih 10 menit saja. Ya nak, kalau sudah selesai nanti silakan ketua kelas kumpulkan, kasih ke ibu. Ya, silakan. Boleh dibuka bukunya, boleh dibuka sumber belajarnya, terserah. Yang penting jangan menyontek. Bagaimana cara untuk menghindari? Bagaimana cara kita untuk menghindari supaya kita nggak terjerumus ke dalam kasus pelanggaran hak dan pengingkaran hak? Jangan buat melarikan diri, Bu. Jangan ya. Atau bersembunyi aja, Bu. Cara kita menghindari. Yang kedua, kita buat apa saja solusi untuk mencegah. Tadi sudah ada tadi adanya lembaga-lembaga. Yang ketiga private, coba kamu analisis supaya pemerintah. Nah, berdasarkan dengan nomor 1, nomor 2 ya. Yang ada di video tadi, nah itulah jawabannya semua yang untuk kategori.
kepada mereka. Kalau langsung yang tarik paksa, kalau ada orang-orang yang melakukan pelanggaran atau dikasih peringatan dulu atau langsung dipukuli, kita dipukuli langsung. Bagaimana cara mereka aparat negara? Waktunya tinggal 4 menit lagi ya. 4 menit lagi. Kurang lebih 4 menit. Kalau ada yang kurang jelas, tanya saya di rumah. Oh, kalau ada yang sudah siap boleh dikumpul. Bukan sudah. Oke, mantap. Kalau itu sudah siap. Dua orang. Hari ini sudah selesai. Sudah nak? Oke, 3 orang. Tinggal 1 menit lagi. 1 menit lagi. Dipegang itu bukan? Oke, 4 orang. Itu lagu dangdutnya 5 menit lagi ya Saleh? 5 menit lagi ya. Oke, sudah? Silakan kumpul. Mari, mari. Oke, mulai nak, silakan nak. Kita lanjut. Kita lanjut. Apa kita? Kita lanjut. Oke. Mantap. Jangan tabrakan. Nanti terjadi pelanggaran atau pengingkaran kewajiban. Ya, kalau ada tabrakan itu apa itu? Pengingkaran atau pelanggaran? Hah? Kalau ada terjadi kecelakaan di lalu lintas, pasti dia ada menyalahi peraturan, makanya terjadi kecelakaan. Kalau semuanya sesuai dengan peraturan, terjadi kecelakaan. Bu, nggak ada lampu merah bu, tapi bisa kecelakaan. Ya, mungkin dia kecepatannya melebihi batas atau tidak pakai lampu kanan kiri. Oke. Itu semangat oke ya. Oke. Sudah, terima kasih setelah melesaikan LKPD. Sekarang kita lanjutkan. Kemarin minggu lalu Ibu sudah memberi tugas sama kamu tentang proyek keluarga negaraan. Tentang mari meneliti. Itu ada 4 topik ya kan? Kelompok 1 mana kelompok 1? Apa topiknya nak? Angka pengangguran yang masih tinggi. Angka pengangguran yang masih tinggi. Sudah selesai mengapainya hasilnya? Sudah. Oke, mantap. Kelompok 2. Apa judulnya nak? Topiknya? Rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Sudah selesai? Kelompok 3. Apa topiknya? Tentang anak putus sekolah. Sudah selesai?
proyek kewarganegaraanmu. Ibu persilakan yang pertama kali maju itu kelompok 1. Kita persilakan untuk kelompok 1. Kasih dulu semangat Menkesma. Yang lain menyimak, mendengarkan, dan jangan lupa memberikan pernyataan. Jangan lari dari materinya, tetap sesuai materi yang disampaikan teman. Oke, dipersilakan kelompok 1. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai angka pengangguran yang masih tinggi di Indonesia. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan menjelaskannya secara garis besar saja karena mengingat waktu kita yang sangat sedikit, dan untuk memperjelasnya teman-teman bisa melihat langsung di WA grup kita. Pembahasan kami pada kali ini yaitu angka pengangguran yang masih tinggi di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian pengangguran. Mungkin kata pengangguran sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yang dimana pengangguran ini merupakan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran, adapun istilah pengangguran menurut Feynman J. Simanjuntak, yang dimana pengangguran adalah orang yang tidak bekerja berusia angkatan kerja, yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Ya, seperti yang katakan tadi, pengangguran ini secara garis besarnya bisa kita definisikan bahwa seseorang tidak memiliki pekerjaan. Masuk kita pada jenis pengangguran. Di sini ada banyak jenis ada 2 jenis pengangguran, yaitu jenis pengangguran menurut waktu kerja dan jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Saya bacakan secara garis besarnya saja. Jenis pengangguran menurut waktu kerja terdiri atas yang pertama, pengangguran terselubung atau disguised unemployment, yang artinya yang dimana adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang kedua, setengah menganggur, under unemployment, adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Yang ketiga, pengangguran terbuka, yang dimana adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Masuk pada yang kedua, yaitu jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Pertama, pengangguran konjungtural. Kedua, pengangguran struktural. Ketiga, pengangguran friksional. Keempat, pengangguran musiman. Kelima, pengangguran teknologi. Dan keenam, pengangguran siklus. Baik, bagian C, penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama itu terjadinya pengangguran disebabkan oleh pengaruh musim. Perubahan musim terjadi bukan hanya di sektor pertanian saja, tetapi sektor terjadi juga pada sektor lain. Tentunya pada liburan dan tahun baru. Misalnya, suasana sektor jasa, transportasi dan pariwisata menjadi sangat baik dibanding dengan hari-hari biasa. Begitu pula hari menjelang sedang dan bulan suci Ramadan. Nampak permintaan antara barang dan jasa meningkat dan selanjutnya akan membawa dampak otomatis terhadap permintaan tenaga kerja di sektor yang bersangkutan. Adanya hambatan atau ketidaklancaran bertemunya pencari kerja dan lowongan kerja. Nah, di mana pencari kerja kurang mendapatkan informasi penyedia lapangan pekerjaan, di mana dia tidak mendapatkan informasi secara lengkap tentang lowongan pekerjaan tersebut, sehingga terjadi yang namanya pengangguran. Yang ketiga, rendahnya aliran investasi. Perlu kita ketahui bahwa investasi itu adalah kenaikan harga suatu barang. Dan bagian C, rendahnya tingkat keahlian, di mana tersedia yang namanya lapangan pekerjaan, tetapi di mana SDM-nya masih berkurang. Dan terakhir, tidak mau ambil resiko, di mana dia tidak ingin mencoba, sehingga dia tidak memiliki lowongan pekerjaan karena prinsipnya masih takut untuk mencoba, di mana dia masih takut akan kegagalan.
Bagian D, perkembangan masalah pengangguran Indonesia. BPS atau Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran Indonesia pada Agustus 2015 yaitu sebanyak 7,6 orang. Pertama, 307. Pada Agustus 2015, tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan SMA yaitu SMK 12,12%, SMA 10% dan diploma 7%. Dampak pengangguran terhadap perekonomian di Indonesia. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya pengangguran di Indonesia. Yang pertama, timbulnya kemiskinan. Kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. Dan ketiga, makin beragamnya tindak pidana kriminal. Bagian F, solusi mengatasi pengangguran. Ada beberapa hal untuk melakukan tindakan menghambat bertumbuhnya pengangguran. Yang pertama itu memperluas dan membuka lapangan pekerjaan, menciptakan pengusaha-pengusaha baru, mengadakan bimbingan, segera meningkatkan kelebihan tenaga kerja dan pemerintah memberikan bantuan wawasan. Bagian G adalah itu kebijakan pemerintah mengentaskan pengangguran. Di sini ada dua faktor yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Yang pertama, tujuan yang bersifat ekonomi, dan yang kedua, tujuan yang bersifat sosial dan politik. Jadi, yang menjadi tujuannya ini adalah itu karena setiap warga negara berhak mempunyai pekerjaan dan kehidupan yang layak seperti halnya yang tercantum pada Undang-Undang Dasar pada ayat yang ke-27 tahun 1945. Dan juga di sini akan dilakukan suatu reformasi atau suatu perubahan drastis untuk perbaikan dalam suatu kelembagaan negara ataupun masyarakat. Baik, jika ada yang masih kurang jelas dari penjelasan kami, boleh diberi pertanyaan. Silakan. Ya. Silakan memberikan pertanyaan satu pertanyaan dulu satu kelompok. Dulu, mengingat waktu. Kami dari kelompok 2. Ya. Pertanyaan kami dari kelompok 2. Suaranya. Bagaimana perkembangan kondisi tingkat pengangguran di Indonesia saat ini? Jelaskan. Oke, langsung dijawab atau disimpulkan dulu Langsung jawab pertanyaan? saja. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa per Februari 2022 tercatat sebesar 5,83% dari total penduduk usia kerja sejumlah 208,54 juta orang. Bisa diterima? Baik, kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 3. Apakah pekerjaan yang layak bagi setiap orang yang tidak berpendidikan tinggi yang hanya tamat di bangku SD, SMP, dan SMA untuk menghindari terjadinya pengangguran khususnya di daerah kita saat ini? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kami, pekerjaan yang layak untuk tamatan SD, SMP, dan SMA untuk mencegah terjadinya adanya penganggurannya itu pertama, teknisi listrik di mana bisa kita temukan di daerah kita, terus teknisi mesin dan juga teknisi air. Bisa diterima? Bisa. Dari kelompok 4. Ya. Bagaimana cara menghapus diskriminasi dari penyebab terjadinya pengangguran? Pertama itu menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Kedua, menyadari jika setiap manusia memiliki HAM masing-masing termasuk bisa menjadi hidup tanpa melakukan diskriminasi. Ya, demikianlah. Dipertanyakan dulu tadi udah terima. Ya, demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih buat presentasi kelompok 1. Silakan beri tepuk tangan. Dan Ibu persilakan untuk kelompok 2 menampilkan hasil proyek kewarganegaraan pendataan. Yang lain mendengarkan, memperhatikan, kemudian memberikan pertanyaan. Kalau bisa yang disampaikan dari sisanya saja. Oke, silakan Mak. Baik, terima kasih atas
kesempatan yang diberikan pada kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Langsung saja pada pembahasannya akan dijelaskan oleh teman kami Sami Guru. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Judul materi yang akan kami bahas pada hari ini adalah rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Kata pajak adalah kata yang tidak asing lagi bagi kita atau bahkan ada orang tua kita di rumah yang sedang membayar pajak. Secara garis besarnya, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, terutama pribadi atau badan yang bersifat memaksa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengumpulan pajak ini mungkin terjadi pro dan kontra antara masyarakat dengan pemerintah disebabkan karena pemungutan pajak memang suatu hal yang mudah. Dalam proses pemungutannya tidak jarang pula sekali mengalami kendala dan masalah. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan adanya hambatan yang dihadapi masyarakat di mana kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dua peraturan perpajakan, yaitu sistem kearifan lokal dan pelayanan pajak kepada masyarakat yang kurang maksimal. Di dalam hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain, dipersilakan. Silakan Nak. Sebutkan kelompoknya. Kami dari kelompok 1 memberikan pertanyaan, yaitu menurut kelompok apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak? Langsung dijawab atau bagaimana Nak? Baik, jawabannya yaitu rendahnya kesadaran membayar pajak disebabkan oleh masyarakat yang tidak tahu pentingnya fungsi pajak dalam pembangunan negara. Padahal pajak banyak digunakan untuk menunjang biaya fasilitas negara, subsidi, hingga kebutuhan belanja pegawai. Dan jika masyarakat tidak membayar pajak, maka pembangunan tidak berjalan dengan baik dan lancar. Uang negara juga tidak cukup untuk membayar kebutuhan negara dan uang negara sehingga akan mengakibatkan penumpukan utang. Terima kasih. Apa bisa diterima? Ya, bisa. Kami dari kelompok 3 mengajukan pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan kami, apa sanksi dan denda atau hukuman bagi setiap orang yang tidak membayar pajak? Baik, kami langsung menjawabnya. Sanksinya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan paling cepatnya 6 bulan. Penerimaan sanksi juga harus membayar denda setidaknya 2 kali pajak terutang dan maksimal denda sebanyak 4 kali pajak terutang. Apakah bisa diterima? Bisa. Dari kelompok 4. Mengapa dalam suatu negara itu harus membayar pajak? Baik, saya akan menjawabnya. Dalam suatu negara itu harus membayar pajak karena ada berbagai manfaat yang dapat dirasakan kembali oleh masyarakat Indonesia, mulai dari fasilitas pendidikan yang menjadi lebih baik, fasilitas kesehatan yang lebih memadai, fasilitas transportasi yang lebih nyaman, fasilitas umum dan infrastruktur yang lebih maju dan sebagainya. Bagaimana dipertanyakan Nak? Bagaimana kelompok menerima? Jangan dimarahi. Tanya bagaimana? Sudah? Diterima. Diterima, betul. Siapa yang diterima? Jawabannya atau dia diterima? Ada lagi? Silakan pertanyaan. Ya, masih ada dari kelompok 1. Jelaskan apa akibat yang akan diterima oleh negara ketika pendapatan dari pajak terus mengalami penurunan. Terima kasih. Akibat yang dialami oleh negara jika pajak terus menurun. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami. Akibat yang akan diterima negara karena ketika pendapatan dari pajak harus terus mengalami penurunan adalah, menurut kami di sini adalah pajak yang berkurang akan mengakibatkan penurunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau PBDN dan berkurangnya alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur negara, misalnya seperti pembangunan rumah sakit, jalan, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana, Albert? Oke, silakan tadi.
jelaskan bagaimana jika dalam suatu keluarga tidak mampu membayar pajak atau warga miskin, apakah harus membayar pajak? Jika harus membayar pajak, berikan alasannya, dan jika tidak membayar pajak juga berikan alasannya. Oke, kami langsung akan menjawabnya. Yang pertama dulu kita harus mengetahui bahwa sifat pajak itu bersifat memaksa. Pembayaran pajak tergantung jumlah harta atau aset, benda ataupun perusahaan yang dimilikinya. Semakin banyak aset yang dimiliki, maka pembayaran atau beban pajak semakin besar. Jadi, apa yang akan dibayarkan oleh orang miskin sedangkan mereka tidak memiliki apa-apa? Contohnya seperti pajak kendaraan. Apabila mereka tidak memiliki kendaraan, maka secara otomatis mereka tidak akan bayar pajak. Paling pajak tanah yang akan mereka bayar dengan ringan. Apakah bisa berterima? Apa semua? Oke, pertanyaan lagi nak? Ya, kami dari kelompok keempat mau bertanya. Coba berikan alasan kenapa pajak tersebut bersifat memaksa dan harus wajib dibayar. Yang bertanya agak senyum sedikit, ya mohon maaf. Coba. Saya akan bertanya, senyum. Karena kawan-kawannya pun sudah pusing ini menjawab. Silakan nak. Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan kalian. Yaitu, jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Mengapa? Dalam Undang-Undang Pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi, administrasi maupun hukuman secara pidana. Terima kasih atas diterima. Oke teman-teman, demikian saja hasil presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Kasih tepuk tangan. Silakan maju kelompok berikutnya, kelompok 3. Yang lain seperti biasa mendengarkan, melihat, mengamati apa yang disampaikan temanmu dan memberikan pertanyaan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 3, yaitu pembahasan kami yaitu tentang angka putus sekolah yang tinggi. Pengertian angka putus sekolah adalah keadaan di mana anak mengalami keterlantaran sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Menurut Departemen Pendidikan di Amerika Serikat atau MC Millen-Coffin dan Wittner 1996 mendefinisikan bahwa anak putus sekolah adalah murid yang tidak dapat menyelesaikan proses belajarnya sebelum waktunya selesai dan murid yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya. Dan akan dilanjutkan kepada kami. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kami yaitu faktor penyebab anak putus sekolah. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan anak putus sekolah. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi keluarga. Terjadi karena faktor pendapatan orang tua yang tidak tetap. Yang kedua, pengaruh teman yang sudah tidak sekolah. Yang ketiga, sering membolos. Dan keempat, kurangnya minat untuk meraih pendidikan atau mengenyam pendidikan dari anak didik sendiri. Selain faktor tersebut, ada dua faktor internal dan eksternal. Yang pertama yaitu dari dalam diri anak putus sekolah disebabkan karena adanya faktor kemalasan, merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu karena pengaruh teman sehingga ikut-ikutan diajak bermain seperti PlayStation atau game online berbasis gratis. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang salah satunya yaitu kurangnya perhatian orang tua. Yang kedua, hubungan orang tua kurang harmonis. Selain faktor di atas, ada juga faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah. Yang pertama yaitu latar belakang pendidikan ayah dan ibu. Yang kedua, status ayah dalam masyarakat dan dalam pekerjaan. Dan ketiga, hubungan sosial psikologis antara orang tua yang tidak saling memperhatikan. Baik, saya akan menjelaskan itu contoh anak putus sekolah. Ada beberapa, yaitu pertama, anak putus sekolah akibat permasalahan, contohnya kecanduan game online.
Kedua, anak putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi. Contohnya itu membantu orang tua ketimbang melanjutkan sekolah. Ketiga, anak putus sekolah yang sedang menjadi pemulung untuk membantu orang tuanya. Empat, anak putus sekolah dikarenakan akibat pergaulan bebas pada remaja. Alasannya pergaulan adalah kehidupan pertemanan atau cara bermasyarakat. Sekarang grafik anak putus sekolah ada merujuk Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ada 38.196 siswa SD dan 15.042 siswa SMP putus sekolah hingga akhir 2021. Di jenjang SMA dan sederajat tercatat 22.085 siswa putus sekolah pada periode yang sama. Baik, sekarang masuk bagian C, hak anak akan pendidikan. Pendidikan ini sangat penting bagi anak dikarenakan pendidikan sekarang sangat diperlukan untuk memajukan sebuah negara dan bangsa. Hak anak akan pendidikan sudah diatur dalam undang-undang, yaitu hak kewajiban anak tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sekarang masuk bagian D, akibat anak putus sekolah. Akibat yang disebabkan anak putus sekolah adalah kenakalan remaja, tawuran, kebegabutan di jalan raya, minuman dan berkelahi. Akibat lainnya juga adalah perasaan minder dan rendah diri. Bagian E, solusi untuk mengatasi anak putus sekolah. Dalam mengatasi terjadinya anak putus sekolah, harus adanya berbagai usaha pencegahannya. Sejauh ini, baik yang dilakukan oleh orang tua, sekolah, pemerintah, maupun oleh masyarakat, sehingga anak putus sekolah dapat dibatasi sekecil mungkin. Untuk mengatasi masalah putus sekolah pada tingkat menengah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten mengeluarkan kebijakan untuk mengatasinya, yaitu bantuan siswa miskin atau BSM, bantuan beasiswa untuk keluarga kurang mampu BKKM, beasiswa bagi keluarga tidak mampu tapi berprestasi atau BKNTB. Baik kawan-kawan, sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Oke, dari kelompok 1. Pertanyaan kami dari kelompok 1 ke kelompok 3. Mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya putus sekolah? Oke, langsung dijawab, Mas. Mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama angka putus sekolah, yaitu karena kurangnya pendapatan keluarga menyebabkan orang tua bekerja keras memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga pendidikan anak kurang menjadi perhatian dan bahkan membantu orang tua dan mencukupi kebutuhan untuk makan sehari-hari. Misalnya, anak membantu orang tua kesal. Bagaimana? Dari mana? Dari mana? Ada lagi? Oke. Pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan dalam kasus anak putus sekolah. Di antaranya adalah memberikan bantuan seperti BSM, BKKBM, beasiswa, sekolah gratis, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah upaya tersebut sudah berhasil? Jika berhasil, maka berikanlah alasan. Baik, menurut kelompok kami, upaya pemerintah tersebut sudah berhasil melakukan kebijakan tersebut dengan memberikan bantuan kepada anak-anak sekolah ataupun yang kurang mampu. Salah satunya BSM, yaitu memberi bantuan biaya mahasiswa dan DSN. Apakah diterima? Oke, berikutnya nak. Bagaimana cara menghindari atau mencegah tawuran remaja di sekolah? Baik, kami langsung menjawab. Cara mengatasinya yaitu pertama, orang tua harus memberi contoh yang baik pada anak. 2, bersama dengan orang yang baik. 3, orang tua harus mengawasi perilaku anak. Selanjutnya, jangan salah memilih pergaulan. Dan selanjutnya, hati-hati dalam menggunakan internet. Oke, bagaimana? Kita bisa diterima. Oke, silakan. Sudah, silakan. Baik, sekian dari hasil presentasi kami.
Jika ada yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, beri plus untuk kelompok 4, silakan. Sama juga diperhatikan, diamati dan diberi pertanyaan kepada kelompok yang terakhir, kelompok 4. Disingkat ya Mak, apanya? Silakan dibuka. Langsung kemarin ya Mak? Kan 4. Geser ke sini. Iya. Nah. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami untuk membahas topik kami yang berjudul pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang masih terjadi. Langsung saja. Pastinya kita tidak asing lagi kita mendengar rambu-rambu lalu lintas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rambu itu berarti tanda atau semboyan. Kata semboyan itu sendiri diartikan sebagai tanda untuk melarang, mengingatkan, dan menunjukkan dan memberitahukan tentang suatu makna untuk diikuti dan diketahui. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dinyatakan bahwa rambu-rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk sebagai pengguna jalan. Contoh tanda atau semboyan yang kita sering temui itu di jalan raya. Contohnya seperti ada larangan perintah seperti adanya persimpangan ke kiri dan ke kanan. Lebih jelasnya bisa dilihat di dalam grup WA kita. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas. Tapi pada kali ini saya hanya membahas 2 karena yang biasanya sering terjadi di daerah kita saja. Biasanya yang sering terjadi di daerah kita itu tidak membawa surat kelengkapan berkendara. Saya mau tanya dulu, kedatangan teman-teman di sekolah ini apakah sudah membawa surat kelengkapan berkendara? Belum. SIM, STNK, belum kan? Nah, itu menjadi salah satu faktor pelanggaran lalu lintas. Kenapa? Karena sebenarnya kita ini belum cukup umur. Jadi ini juga sudah 2 kali kan pelanggarannya, belum cukup umur, belum membawa SIM dan STNK. Dan pelanggaran kedua itu melawan arus. Coba dulu saya tanya, apakah di sini ada aturan untuk jalan satu arah? Ada, sudah ditetapkan di pasar jalan satu arah. Bagaimana? Saya tanya dulu. Bagaimana gambarnya peringatan jalan satu arah? Bagaimana dulu? Biasanya itu ada bulatan, terus ada garis seperti ini. Persegi. Satu juga ada tanda panah seperti ini. Jalan satu arah biasanya itu sudah ditulis. Nah, kita di Lahirway ini masih saja melanggar aturan tersebut. Jadi kalau melanggar aturan tersebut sudah ditetapkan apa saja hukum-hukumnya. Terdapat di pasal 106 ayat 3 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Aksi pengendara motor melawan arus lalu lintas juga jadi sasaran operasi Patu Jaya dengan sanksi 500.000. Saya mau tanya, kalau tiba-tiba teman-teman datang ke sekolah, didenda, sudah ditilang sama polisi dengan denda 500.000, apakah ada saat itu juga uangnya 500.000? Tidak ada. Makanya mulai dari sekarang ada baiknya kita untuk menaati peraturan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Jika masih bingung, masih belum mengerti, bisa dipraktek. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Sudah mantap penjelasan dari kelompok 4 ini pakai contoh, pakai mana? Kasih dulu tepuk tangan dulu. Oke, ada lagi? Oke, dari kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok kami yaitu bagaimana upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas? Langsung dijawab, Nak. Bagaimana upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas? Yaitu ada 3. 1. Bagi polisi untuk mengadakan sosialisasi di masyarakat atau di sekolah mengenai lalu lintas. Yang kedua,
bagi masyarakat untuk mencari tahu informasi mengenai peraturan lalu lintas. Dan yang ketiga, selalu berhati-hati saat berkendara. Apakah berterima? Terima. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, dari kelompok 2. Kami bertanya, apakah kendaraan umum juga memiliki hak khusus untuk bebas melanggar peraturan lalu lintas? Ya, langsung saja. Tidak, karena peraturan lalu lintas berlaku untuk seluruh kendaraan umum. Jadi tidak ada hak untuk melanggar karena peraturan dibuat bukan untuk dilanggar. Tapi peraturan dibuat bukan untuk dilanggar tapi untuk ditaati. Apakah diterima? Ada lagi? Oke, ada kelompok Kami dari kelompok 3 mengajukan pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan kami, mengapa di daerah kita masih diwajibkan untuk membawa kendaraan, khususnya anak sekolah atau pelajar yang masih duduk di bangku pendidikan yang tidak memiliki SIM dan STNK? Ya, langsung saja kami jawab. Sebenarnya bukan diwajibkan, melainkan ini adalah sebuah dilema di mana banyak orang masih belum mempunyai kesadaran dalam menjalankan yang namanya sistem berkendara. Aturannya setiap pengendara itu harusnya memiliki SIM dan STNK dan yang fungsinya sebagai bukti bahwasannya seseorang tersebut sudah memiliki izin dalam menggunakan kendaraan. Tetapi masyarakat tetap masih melalaikan hal tersebut. Kemudian kendaraan yang dibawa oleh para pelajar tersebut tidak kena sanksi yang diakibatkan karena tidak adanya polisi lalu lintas di daerah tersebut. Karena yang menjawab penanggung jawab hal tersebut adalah hanya Polantas. Sekian. Apakah jawabannya bisa diterima? Ya, sekian hasil presentasi kami hari ini. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke, kasih silakan kembali ke posisi berikutnya. Hasil proyek keluarga negara ini dikumpul perwakilan dari kelompok kita sama ibu. Yang lain presentasi yang kalian sampaikan tadi melalui dari topik-topik proyek kewarganegaraan yang kalian lakukan dalam Mari Meneliti itu sudah mantap semuanya. Berarti kalian sudah memahami apa yang menjadi materi kita, mulai dari kasus-kasus pelanggaran HAM minggu yang lalu ditambah dengan upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Berarti kalian sudah paham. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Dari penjelasan materi dari teman-teman ini, saya berpikir atau muncul pertanyaan dalam benak saya, yaitu di Indonesia adalah salah satu negara yang masih berkembang dan membutuhkan sumber daya manusia yang salah satunya harus bisa dalam bidang pendidikan. Tetapi kenapa masih tingginya anak-anak di Indonesia yang masih belum bisa mengenyam pendidikan, padahal itu adalah hak mereka? Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal tersebut? Oke, terima kasih buat pertanyaan. Nah, itu sebenarnya pertanyaannya sudah berhubungan dengan materi kita minggu lalu dan ada juga hubungannya sekarang. Minggu lalu juga itu sudah jelaskan. Ya, kita ketahui bukan pemerintah tidak mau memberikan hak kita. Kalau pemerintah memberikan hak kita berarti itu kewajiban dari pemerintah. Bukan pemerintah tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hak kita atau kepada setiap anak-anak di Indonesia untuk mengecam pendidikan. Tetapi kembali kepada kesadaran warga negara itu sendiri. Pemerintah sudah memperdaya semuanya. Bagaimana supaya anak-anak, bagaimana supaya warga negara Indonesia bisa mengecam pendidikan mulai dari SD sampai SMP dengan memberikan beasiswa, dengan memberikan sekolah gratis, dengan memberikan biaya tambahan lagi dari contohnya PIP. Tetapi tetap saja banyak. Nah,
kesadaran inilah yang harusnya ditumbuhkan. Jadi upaya pemerintah bukan hanya sekedar memberikan sekolah gratis, tetapi pemerintah juga mengarahkan kepada pemerintah daerah, kepada pemerintahan yang lebih kecil untuk mengarahkan bahwasannya pendidikan itu penting. Selalu itu ada pengarahan-pengarahan baik di desa, baik di kelurahan, pasti ada yang mengarah-arahkan atau memberikan sosialisasi tentang bahwasannya pendidikan itu sangat penting. Jadi balik lagi kepada kesadaran diri sendiri, balik lagi kepada kesadaran warga negara itu sendiri. Begitu jawabannya sama. Berarti jangan salahkan pemerintah lagi di situ. Penanganan dari pemerintah itu sudah jelas, ya sudah jelas ada sekolah gratis. Kamu dari SD sampai SMA bayar uang sekolah atau tidak? Tidak. Semua gratis, malah dikasih tambahan lagi, PIP lagi. Jadi nggak ada alasan sebenarnya warga negara Indonesia atau anak-anak Indonesia tidak sekolah itu karena miskin, itu nggak ada alasan. Tetapi minatnya yang kurang atau kesadaran orang tua, kesadaran diri sendirinya yang kurang. Paham sampai di situ? Bisa dipahami Sarmis? Oke. Jadi dari penjelasan materi kita hari ini, mulai dari yang Ibu jelaskan, mulai dari yang kamu dengarkan dari tayangan yang mulai diberikan, mulai kemudian dari hasil presentasi itu ada tentang angka pengangguran yang masih tinggi, ada tentang rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak, kemudian ada tentang putus sekolah yang masih tinggi, dan yang terakhir tentang rambu-rambu lalu lintas. Semua yang kalian bilang itu sudah benar semuanya, ya sudah benar. Jadi dari hasil materi kita hari ini kita bisa mengambil kesimpulan. Sebelum Ibu menyimpulkan, nah siapa yang bisa menyimpulkan materi atau submateri kita hari ini tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Ada yang bisa, nak? Oke, silakan, Aku. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini itu tentang upaya dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran janji. Itu upaya dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran janji ini tidak terlepas dari sikap kesadaran di dalam diri seseorang, pengingkaran kewajiban dari diri seseorang. Adapun upaya-upaya yang dilakukan mulai dari pemerintah maupun juga masyarakat. Dari pemerintah sendiri, upayanya yaitu penegakan demokrasi dan supremasi hukum, di mana supremasi ini merupakan prinsip inti demokrasi ataupun kekuasaan tertinggi. Seterusnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga seperti KPK, kepolisian, KPAI, tentara, dan lain-lain. Selanjutnya, meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip bernegara, dan yang terakhir meningkatkan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya dari pemerintah saja, adapun upaya yang dilakukan oleh masyarakat yaitu mempartisipasikan segala hal yang mendorong dengan penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini, mulai dari lingkungan sekolah, masyarakat, lingkungan keluarga maupun keluarga negara. Iya, sekali kasih tepuk tangan. Kesimpulan yang telah diberikan temanmu tadi sudah merangkum semua materi kita hari ini. Jadi intinya pemerintah sudah mengupayakan semaksimal mungkin dengan membentuk lembaga-lembaga yang mampu menangani upaya atau menangani kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tersebut. Walaupun pemerintah sudah membuat lembaga-lembaga seperti itu, sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat, sudah memberi bantuan ke masyarakat, tetap yang paling penting itu adalah bagaimana partisipasi warga negara terhadap cara bagaimana supaya melepaskan diri atau menghindari dari yang namanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban kewarga negaraan. Balik lagi ke partisipasi atau kesadaran pada warga negara tersebut. Oke, jadi dari hasil presentasi yang sudah kalian paparkan tadi, itu semuanya adalah
kehidupan nyata kalian, mulai dari lalu lintas tadi, benar yang dikatakan temanmu. Ya, kita refleksi lagi dari pengalaman kita. Benar yang dikatakan temanmu tadi. Kamu anak sekolah sudah bawa surat-surat resmi belum? Dijawab juga temanmu, banyak yang dilema. Kalau kita nggak bawa kendaraan, di sini nggak ada angkot, nggak ada kendaraan umum, nggak mungkin jalan kaki, kan begitu kan? Nah, gitu. Jadi selagi sebenarnya sih salah kalau anak di bawah umur membawa kendaraan tanpa surat-surat. Tapi ya balik ke tadi kondisi, kita balik ke kondisi. Jadi kalau kamu sudah tahu bahwasannya kamu itu sudah tidak boleh membawa kendaraan, ya gunakanlah kendaraanmu dengan baik-baik. Jangan double-double jadi salahmu. Udah kamu nggak boleh sebagai siswa nggak boleh bawa kendaraan karena masih di bawah umur. Jangan lagi buat double-double, contohnya membalap lah, menggeber-geber lah, suka-suka lah di jalan. Jangan lagi buat kesalahanmu berlipat-lipat dan di jalan raya. Kemudian ada lagi pengangguran. Benar, pengangguran itu sudah jelas banyak di Indonesia. Pengangguran itu salah satunya bukan hanya karena lowongan pekerjaan yang kurang, tetapi balik kepada kemalasan orang tersebut. Banyak sarjana, saudara. Sarjana itu banyak pengangguran. Ya, banyak sekali sarjana pengangguran. Karena apa? Dia merasa pekerjaan yang mau datang sama dia. Padahal seharusnya dalam kehidupan nyata kita yang mencari pekerjaan, bukan pekerjaan yang mencari kita. Kemudian apa lagi? Tentang sekolah tadi, Bu sudah jelaskan. Ya, sekolah tadi. Yang terakhir tentang apa? Rambu-rambu lalu lintas sudah. Pembayaran pajak. Nah, sama seperti yang dikatakan temanmu. Kalau kamu tidak membayar pajak, jangan harap fasilitas negara itu diperbaiki. Ya, karena tidak seutuhnya kita negara Indonesia masih banyak utangnya. Ya, masih banyak utang kita. Jadi dengan pajak itu kita bisa sebagian membayar utang, sebagian lagi untuk memperbaiki fasilitas negara. Jadi jangan banyak menuntut, bayar dulu pajak. Ya, bilang sama orang tuanya, "Mak, Pak, bayar pajak ya, Mas. Jangan pergi ke pajak aja, tapi pajaknya nggak dibayar." Oke, sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk ke materi baru. Coba dulu lihat bukumu, apa materi kita di bab 2. Ya, kita akan masuk ke materi baru. Ini namanya demo. Ini namanya demo. Siapa yang bisa menyebutkan? Satu orang, ya, Herman, silakan. Materi di depan bab 2 yaitu perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Ya, perlindungan dan penegakan hukum. Masih bersangkut paut dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Masih. Ini kita bicara kasus dan upaya, baru minggu depan kita bicara hukumnya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Ibu harapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dan minggu yang lalu bisa kamu laksanakan dalam kehidupanmu sehari-hari. Bukan kasusnya yang kamu laksanakan, tapi upaya penanganannya. Bagaimana supaya menghindarinya. Paham? Paham. Oke, minggu depan kita jumpa kembali. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita awali dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Siapa yang mau buat doa, nak? Saya, Bu. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mensyukur atas berkat pertolongan kepada kami ya Tuhan, hingga kami mulai proses belajar kami hingga selesai ya Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasihan kepada kami. Hanya doa ini ya Tuhan yang jauh dari kesempurnaan, ya Tuhan yang diperlukan dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Terima kasih buat kesempatannya, terima kasih buat waktunya. Ibu akhiri pembelajaran kita. Selamat pagi semua anak-anak.